Bang Story Video, Eze masa nggak jadi karena Nwaneri kan Eze bisa dipasang di sayap kiri gantiin Trossard atau Martinelli. Jadi bukan gini. Ini saya kemarin udah cek. Jadi pertama kita lihat dulu gitu. Kalau yang bisa ditaruh sayap kiri, Arsenal, kita ngomong siapa yang bisa ditaruh sayap kiri. Yang saat ini sudah ada di Arsenal, ya, itu kita udah ada si Madueke. Madueke bisa ditaruh sayap kiri. Lalu ada Martinelli, Trossard mau dijual, terus Havertz kalau mau di sayap kiri situ juga bisa, Merino sayap kiri situ juga bisa. Jadi sebenarnya kalau pilihannya adalah yang bisa ditaruh sayap kiri, kita udah banyak yang bisa ditaruh sayap kiri. Yang perlu kita perhatikan adalah Eze ini dipandangnya sebagai apa? Ya, Eze ini dipandangnya sebagai apa? Kalau kita lihat, jadi kalau kita lihat Eze ini pemberitaannya sebentar, saya mau buka dulu. Ya udah ini saya bacain aja deh ya. Jadi ini kalau kita lihat adalah posisinya yang dilihat oleh Arsenal ya. Jadi sekali lagi kalau kita ngomongnya adalah yang bisa ngisi sayap kiri, yang bisa ngisi sayap kiri banyak. Ya, jadi kalau hanya melihatnya bisa ditaruh di sayap kiri, banyak yang bisa ditaruh sana. Tapi yang dilihat adalah posisi utamanya ya. Posisi utamanya ini adalah dari Sami Mokbel ya, seperti yang saya bilang kemarin, Sami Mokbel. There is a feeling, ada perasaan di Arsenal bahwa Eze itu posisinya adalah sebagai nomor 10. Area di mana sudah ada Odegaard dan Nwaneri. Eze bisa bermain di sayap kiri dan Arsenal mungkin melihat pemain depan Palace tersebut sebagai sebagai penyerang multifungsi dibanding hanya nomor 10. Palace sadar dengan dengan ketertarikan Arsenal gitu. Oke, tapi yang kita lihat sekali lagi di sini ya adalah Arsenal itu melihat posisi terbaik Eze adalah nomor 10. Oke, satu di situ. Itu untuk Eze-nya. Lalu kita lihat adalah untuk Nwaneri-nya. Ya, kalau kita lihat Nwaneri-nya ini dari David Ornstein, ya, dari David Ornstein. Ya, ini sekitar sebulan yang lalu. Jadi David Ornstein sebulan yang lalu, Arsenal melihat Ethan Nwaneri lebih sebagai nomor 8 atau nomor 10 dibandingkan sebagai right wing ya, di mana dia mendapat banyak menit bermain musim lalu. Ya, ini jadi sehubungan dengan banyak fans yang bilang, "Oh, itu pelapisnya Saka itu adalah Nwaneri." Ya, jadi di sini Arsenal mempertegas bahwa Ethan Nwaneri ini posisinya adalah nomor 8 atau nomor 10. Artinya itu adalah posisinya Odegaard. Ya. Jadi kita tahu bahwa posisi terbaiknya untuk Nwaneri dan Eze itu oleh Arsenal dipandangnya adalah nomor 10. Gitu ya. Jadi itu yang sudah diberitakan bahwa dan ini semua dari jurnalis-jurnalis yang kredibel ya, Sami Mokbel dan David Ornstein, bahwa keduanya ini nomor 10. Kalau Mas Story Video nggak mau percaya bahwa memang kita nggak mendatangkan Eze karena kita sudah memperpanjang kontraknya Ethan Nwaneri, ya terserah dari Bang Story Video, itu haknya Bang Story Video. Tapi kita sudah tahu Andrea Berta itu cara kerjanya gimana. Kita sudah lihat bagaimana ketika dia memperpanjang kontraknya Thomas Partey, dia sudah mempersiapkan cadangannya di siapa? Norgard, Christian Norgard. Jadi begitu Thomas Partey nggak perpanjang kontrak, langsung Norgard, oke, yuk kita tanda tangan, kamu udah oke kan? Semua oke, udah. Jadi begitu Thomas Partey negosiasi perpanjangan kontraknya mandek, Norgard langsung masuk. Sama ini adalah sehubungan dengan Ethan Nwaneri. Ethan Nwaneri dipersiapkan juga untuk cadangannya siapa. Jadi kalau Ethan Nwaneri memutuskan tidak memperpanjang kontrak,
Siapa yang akan didatangkan? Dari pemberitaan yang ada, ini sepertinya orang itu adalah Eze. Sama-sama nomor 10. Gitu. Mau jadi apa sehubungan dia bisa ditaruh di posisi kiri atau tidak, itu irrelevan. Kenapa? Karena yang dilihat ini adalah posisi utamanya, gitu loh. Posisi utamanya yang dilihat, dan tadi seperti sudah diinformasikan oleh Sami Mokbel, Arsenal melihat posisi utama Eze nomor 10, bukan sayap kiri. Makanya saya sebenarnya juga dari kemarin itu udah, wah kalau Eze ini mau didatangkan sebagai nomor 10, ini Nwaneri mau dikemanain? Itu sudah berapa minggu yang lalu saya udah sempat ngomong, ini Ethan Nwaneri mau dikemanain kalau Eze memang dipandangnya sebagai nomor 10. Apakah waktu itu kan pemikiran kita apakah oke, mungkin maksudnya ini nanti Eze tetap aja nih dipasangnya di sayap kiri, atau Nwaneri mau di loan, mau dipinjamkan keluar. Waktu itu justifikasi kita adalah itu. Tapi juga semakin kesini saya juga bertanya-tanya, kalau kita memang mau mendatangkan Eze, target cadangannya siapa? Karena kita udah tahu untuk Andrea Berta, kalau dia mau mendatangkan seorang pemain, dia selalu ada target cadangannya. Dan untuk Eze tidak ada. Jadi amat sangat masuk akal ketika bahwa kita melihat ini, kita melihat negosiasi untuk mendatangkan Eze ini adalah sebagai cadangan untuk Ethan Nwaneri. Karena sekarang cadangannya Eze siapa? Nggak ada. Kita mau datengin Eze, itu target cadangannya siapa? Nggak ada. Dan itu sangat tidak cocok dengan modus operandinya Andrea Berta gitu loh. Tapi kalau kita melihat bahwa Ethan Nwaneri ini sebagai target utamanya, lalu target cadangannya itu adalah Eze, itu semua lalu menjadi masuk akal. Ya. Kalau dari saya sekarang kondisinya, ini yang saya lihat. Jadi yang saya lihat ini di sayap kiri, ini siapa? Sayap kiri ini adalah Martinelli dan Madueke. Ya, jadi kalau saya lihat dengan yang dilakukan oleh Arteta saat ini, sayap kiri ini Madueke dan Martinelli. Apakah rotasi ganti-gantian, siapa yang jadi pemain utama, siapa yang jadi pemain intinya, masih bisa diperdebatkan, tapi buat saya jadi bukan perdebatannya bukan di situ, tapi bahwa sayap kirinya ini posisinya dipegang oleh Martinelli dan Madueke. Sayap kanan Saka terus sama siapa dong? Masa Saka sendirian nggak ada rotasinya lagi? Menurut saya saat ini rotasinya Saka itu nanti adalah dengan Gabriel Jesus yang kabarnya harusnya sekitar September Oktober nanti sudah bisa fit gitu. Jadi buat saya ini Jesus mungkin akan dijualnya musim depan. Jadi musim ini mungkin akan dipakai dulu untuk apa? Untuk menaikkan nilainya dia gitu. Jadi dibuat musim ini biar main dulu, nanti tuker-tukeran sama Saka di sayap kanan. Musim depan kalau dia mainnya bagus musim ini, musim depan kan dia bisa punya nilai jual yang lebih tinggi. Gitu. Jadi opini saya, sekali lagi, ini opini saya. Kita untuk sayap kiri, ini artinya ini adalah Madueke dan Martinelli, dan nanti di sayap kanan itu yang tadinya saya pikir ini adalah Saka dan Madueke. Kayaknya kok Saka dan Jesus nanti yang di sayap kanan gitu. Ya jadi ya kalau Bang Story Video nggak percaya bahwa Eze ini adalah target cadangannya Nwaneri, ya monggo silakan. Tapi kalau dipikirkan modus kerjanya Berta akan menjadi sangat masuk akal gitu ya. Itu ya, jadi sehubungan tentang siapa Nwaneri dan Eze ya. Semoga